Bismillah, Bismillah ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa qaidil ghurril muhajjalin وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. آمين. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. آمين. Faslun, bermula ini itu fasal. Wa min ma'asil aini, dan dari maksiat mata, an-nazaru, bermula memandang, ilan nisa'i, kepada kaum perempuan, al-ajnabiyyati, yang asing mereka. Yang dimaksud asing bukan mahramnya. Wa kadza, dan demikian pula, nazaruhunna, memandangnya mereka, an-nisa, ilaihim, kepada mereka, ar-rijal, kepada mereka kaum laki-laki. Nah, di sini harus ditahqiq ini. Ada rincian dari para ulama kita, batasan-batasan aurat antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama asing. Aurat perempuan di hadapan laki-laki asing adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Ulangi. Aurat perempuan di hadapan laki-laki asing yaitu apa? Seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, maka dia bukan aurat. Memandang kepada perempuan yang tertutup pada auratnya, yang tertutup pada auratnya tidak haram kecuali dengan syahwat. Ulang lagi. Memandang kepada perempuan asing yang bukan mahramnya, hukumnya apa? Memandang kepada perempuan asing yang bukan mahramnya, bukan pada auratnya. Ingat-ingat ini, yang tertutup, yang tertutup pada auratnya, memandang kepada mereka hukumnya boleh. Hukumnya boleh, catatannya tanpa syahwat. Kalau dengan syahwat maka hukumnya haram. Memandang kepada wajah perempuan terbuka pada wajahnya tidak haram. Wajah perempuan bukan aurat kecuali memandangnya dengan syahwat, maka hukumnya haram. Ini rinciannya biar paham. Jelas enggak? Nah, lalu aurat laki-laki di hadapan perempuan asing yang bukan mahramnya. Ingat-ingat penyebutannya mahram, bukan muhrim. Kebanyakan kita nyebutnya muhrim, salah. Tapi yang benar apa? Mahram, bukan muhrim. Kalau muhrim itu orang yang berpakaian ihram. Muhrim namanya, berpakaian ihram. Yang betul apa? Mahram.
aurat laki-laki di hadapan perempuan asing yang bukan mahramnya, yaitu ma bainas surrati war rukbati, apa yang antara pusar dan lututnya. Apa yang antara pusar dan lututnya, termasuk di hadapan sesama laki-laki. Auratnya itu mana? Apa yang antara pusar dan lututnya. Pusarnya masuk enggak? Hah? Sebutnya tadi itu ma bainas surrati war rukbah, antara pusar dan lututnya. Lutut masuk kagak? Hah? Sebenarnya kagak masuk. Pusar juga enggak masuk, itu bukan aurat. Tetapi wajib ditutupi dari bab ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Karena kalau tidak ditutup pada pusarnya, ketika dia bergerak mesti di bawah pusarnya akan terbuka. Kalau lututnya tidak ditutup, maka kalau dia bergerak, apa yang di atas lututnya mesti terbuka. Sehingga supaya tidak terbuka, maka wajib tutup juga. Masuk dalam kaidah itu, ma la yatimul wajibu, sesuatu yang tidak sempurna oleh perkara wajib illa bihi, kecuali dengannya sesuatu tersebut, fahuwa, maka dia sesuatu tersebut wajibun, itu juga wajib. Walaupun dasarnya tidak wajib, tetapi ada perkara wajib yang lain tanpa perkara ini, jadi perkara ini jadi ikut wajib. Nah, memandang oleh kaum perempuan kepada laki-laki asing yang bukan kepada auratnya, bukan kepada auratnya, tadi auratnya laki-laki itu, memandang perempuan asing kepada laki-laki asing yang bukan mahramnya, bukan kepada auratnya, seperti pada kepalanya, pada tangannya, pada dadanya terbuka, tidak haram. Tidak haram, kecuali apabila perempuan tersebut memandangnya dengan syahwat, maka haram. Jelas ya? Nah, adapun memandang kepada aurat laki-laki kepada perempuan, ini perempuan terbuka auratnya, atau perempuan melihat kepada laki-laki asing, ini laki-laki asing ini terbuka pada auratnya, memandang kepada auratnya, walaupun tanpa syahwat, hukumnya haram. Apalagi dengan syahwat. Walaupun tanpa syahwat, memandang kepada aurat, itu hukumnya apa? Haram. Paham ya? Nah, kira-kira perempuan yang sekarang banyak di luaran rumah itu yang terbuka apa tertutup auratnya? Hah? Terbuka, kebanyakan udah terbuka itu. Paling kagak kepala dah. Kepala kebuka itu udah terbuka auratnya itu. Memandang kepadanya perempuan asing nih, kita memandang kepadanya perempuan asing itu yang halal dinikahi, bukan mahram. Memandang kepadanya, kepada kepalanya yang terbuka, walaupun tanpa syahwat, hukumnya haram. Ingat-ingat itu, hukumnya apa? Haram. Walaupun tanpa syahwat, karena itu bagian daripada aurat. Sekarang dia nutup, tapi tertutup masih kelihatan. Maksudnya penutupnya transparan. Oh, dia tertutup pada auratnya, badannya tertutup, iya, tetapi pakai pakaian yang ketat. Bahasa kitanya ngejeplak. Ngejeplak ya? Ngejeplak. Kalau dia tertutup pada auratnya,
walaupun napak pada badannya ketat misalkan, itu berarti orang perempuan tersebut sudah menutup auratnya. Sudah menutup auratnya sudah. Nah, pada pihak kita laki-laki asing memandang pada dia bagaimana hukumnya? Kalau tanpa syahwat pada hak kita ini laki-laki tanpa syahwat hukumnya tidak haram. Kalau tanpa syahwat, kalau dengan syahwat hukumnya haram. Pada pihak perempuan tersebut bagaimana hukumnya memakai pakaian demikian itu? Hukum dasarnya makruh. Hukum dasarnya apa? Makruh. Dia tertutup pada auratnya tapi tampilannya ketat. Hukumnya makruh, kecuali kalau dia bertujuan dengan pakaian semacam itu untuk memancing laki-laki, maka hukumnya haram. Tujuannya untuk apa dia pakai begitu? Kira-kira bakal mancing apa bakal Iya, kalau dia berpakaian seperti itu niatnya memancing kaum pria supaya menarik pandangan mereka, maka hukumnya haram walaupun dia tertutup pada auratnya, tapi dengan pakaian ketat itu. Tapi kalau dia tidak berniat itu sama sekali, dia berniat berpakaian aja biasa, mungkin ada beberapa bagian yang ketat, misalkan sedikit ketat, maka hukumnya makruh. Tapi dasarnya dia sudah menutup aurat. Dan bagi pihak laki-laki ghaddul basar. Kewajiban laki-laki itu apa? Ghaddul basar, memalingkan pandangan mata kepada wajah perempuan. Wajah perempuan bukan aurat, pada hak mereka boleh untuk membuka wajahnya. Tapi bagi laki-laki untuk memalingkan wajahnya jika dikhawatirkan timbul syahwat. Tetapi secara hukum pada dasarnya umpama melihat kepada wajahnya tanpa syahwat tidak haram. Dapat dipaham ya? Rinciannya begitu itu. Nah, jadi memandang kepada perempuan terbuka pada kepalanya, apalagi betisnya, apalagi pahanya. Itu walaupun tanpa syahwat hukumnya haram, apalagi dengan syahwat. Dah jelas ya, tentu kategorinya bukan dosa besar seperti zina. Zina itu dosa besar. Adapun sebatas melihat kepada aurat perempuan walaupun dosa, tetapi dosanya tidak sebesar dosa zina. Walaupun dosanya misalkan kategorinya tidak dosa besar, tetapi ingat-ingat kalau setiap saat jadi numpuk apa jadi banyak? Jadi banyak juga. Nanti kategorinya masuk kepada apa yang disebut dengan al-israr 'ala as-saghair. Membiasakan diri atau berkelanjutan dalam mengerjakan dosa-dosa kecil. Itu juga akan menjadikannya jatuh dalam dosa besar. Ukurannya kalau dia punya kebaikan dikalahkan jumlahnya oleh dia punya dosa walaupun kecil-kecil, tapi dari segi hitungan, dari segi kuantitas jauh lebih banyak dosa-dosanya itu, sehingga tertutup atau dikalahkan dia punya amal kebaikan oleh dosa-dosa itu. Masuklah dia termasuk ahlul kabair, termasuk orang pelaku dosa besar, orang fasik, termasuk kategorinya orang fasik. Nah, ini pendapat mayoritas ulama kita. Bahkan wajah perempuan itu bukan aurat,
itu disepakati oleh para ulama. Ijma' para ulama disebutkan itu bukan aurat. Itu bukan aurat. Ada banyak dalil menunjukkan itu. Wajah ini, ingat wajah dan kedua telapak tangan. Karena itu dalam sholat dibuka wajah, terutama jidat. Bagi perempuan wajib terbuka. Kalau dia tertutup malah kagak sah sholatnya. Dia sujud dalam keadaan jidatnya tertutup. Pakai cadar di sini doang nih, matanya doang. Dia sholat begitu, sujud di sini kagak sah. Harus di jidat. Sujud harus dengan jidat terbuka. Termasuk dalam hadis diriwayatkan ada sahabat Rasulullah namanya Al-Fadl ibn Al-Abbas, saudaranya Abdullah ibn Abbas. Suatu ketika bersama Rasulullah ditanya atau didatangi seorang perempuan, cakep perempuannya. Cakep, bertanya kepada Rasulullah. Al-Fadl ibn Abbas ngeliatin perempuan itu. Oleh Rasulullah mukanya diginiin, didorong. Abdullah ibn itu Al-Fadl ibn Abbas itu didorong kepalanya, digeserin supaya memalingkan wajahnya. Perempuannya cakep, Al-Fadl ibn Abbas juga cakep, ganteng, anak muda lagi. Ngeliatin. Oleh Rasulullah apa? Mukanya dipalingin. Gitu. Kurang lebih begitu. Kemudian Al-Fadl bertanya, wahai Rasulullah, apa saya dipalingin muka saya? Kata Rasulullah, saya khawatir kalau ada perempuan muda cakep dua-duanya terkena fitnah. Rasul tidak mengatakan haram, enggak, cuma dipalingin wajah. Lalu dikatakan demikian oleh Rasulullah. Termasuk dikutip oleh beberapa ulama lainnya, ada kesepakatan di kalangan ulama bahwa wajah perempuan bukan aurat, termasuk juga suaranya bukan aurat. Ada pendapat sebagian orang mengatakan suara perempuan aurat. Mereka juga mengatakan wajah perempuan aurat. Nah, ini pendapat tidak benar. Pendapat tidak kuat, tidak benar. Pendapat yang kuat dan dinyatakan oleh para ulama kita, bahkan dengan ijma' para ulama, bahwa suara perempuan bukan aurat. Karena itu ada banyak para ahli hadis dari kalangan perempuan yang mereka meriwayatkan hadis. Banyak. Dalam riwayat Ibn Asakir, salah seorang hafidh hadis, itu beliau gurunya 1000. Guru-gurunya maksudnya orang-orang yang diambil riwayatnya oleh beliau. Kurang lebih 300 dari kalangan perempuan, 700 dari kalangan laki-laki. Diambil riwayatnya. Nah, ketika mengambil riwayat itu mereka meriwayatkannya pakai suara kagak? Pakailah, maka pakai suara meriwayatkan hadis. Diam aja, bagaimana ngedengarnya? Sayyidah Aisyah bahkan istrinya Rasulullah, nah kecuali para istri Rasulullah, maka mereka tertutup pada wajahnya. Pakai apa? Khimar. Pakai apa? Pakai niqab. Pakai apa? Niqab, cadar atau semacamnya. Nah, tapi demikian suara mereka bukan aurat. Nah, Sayyidah Aisyah itu meriwayatkan hadis kepada murid-muridnya, banyak murid-muridnya dari kalangan kaum laki-laki. Meriwayatkan hadisnya pakai suara tidak? Pakai suara. Kalau nggak pakai suara bagaimana riwayatin hadis? Pakai suara. Nah, maka suara perempuan itu bukan aurat dengan ijma' ulama. Nah, terus kalau suara perempuan yang mancing-mancing, ya kalau mancing-mancing haram. Karena apa? Tujuannya. Karena jadi haramnya dari segi tujuannya. Mirip dengan tadi perempuan pakai pakaian ketat, tujuannya kalau bakal mancing-mancing hukumnya haram. Suara pun begitu, kalau bakal mancing-mancing, misalkan mancing-mancing siapa kira-kira?
ah dari pinggir jalanan, mampir diketuk itu. Suruhannya dibikin lagi, mampir mas, gitu. Mampirnya dipanggil, Bang Wardi, mampir, kata. Waduh, lembut suaranya. Ada kopi nih, waduh, kira-kira Wardi mampir kagak itu? Wah bahaya. Iya, apalagi perempuan sekarang minta digodain. Bang Wardi, godain kita dong, kata. Waduh, kacau ya. Jadi, kayak apa itu? Kucing kasih ikan asin. Melihat kepada gambar. Nah, kemarin sudah kita bahas sedikit. Yang terbuka, gambar perempuan yang terbuka pada gambar auratnya. Taruh perempuan setengah telanjang, bagaimana hukumnya? Gambar baik yang statis, artinya tidak bergerak, atau gambar yang bergerak. Banyak kagak itu? Banyak, apalagi di YouTube. Banyak banget perempuan setengah telanjang pada joget-joget lagi. Bagaimana memandang kepadanya? Memandang kepadanya hukumnya pada dasarnya tidak sama dengan memandang kepada aslinya. Kalau kepada aslinya mutlak haram, kecuali istrinya. Kalau istrinya lain cerita, ini perempuan asing. Nah, memandang kepada gambar hukumnya berbeda dengan memandang kepada aslinya. Nah, tetapi walaupun gambar, tetapi kalau memandangnya dengan syahwat, maka hukumnya juga haram. Hukumnya haram, walaupun itu gambar. Kira-kira kalau gambar hidup bikin syahwat kagak? Gambar kagak hidup aja kagak bikin syahwat. Gambar itu maksudnya gambar bergerak. Video. Bikin syahwat kagak? Bikin syahwat, haram. Termasuk yang statis, yang tidak bergerak. Koran gitu. Dulu makan ada tuh koran lampu merah. Sekarang udah kagak. Dulu mah koran lampu merah, satu halaman depan itu ngapa perempuan setengah telanjang. Anak muda kadang-kadang sholat Jumat pakai apaan? Pakai alas bakal sholat Jumat. Alasnya gambar wadon. Dia sholat. Kira-kira bagaimana itu? Kerjaan Wardi itu. Iya, kira-kira bagaimana itu? Ya tentu pada dasarnya tidak merusak sholat. Tidak merusak sholat, syukuran gitu doang mah. Syukuran gitu tidak merusak sholatnya, tidak batal maksudnya. Terlepas nanti ada pahala atau tidak ada pahalanya, karena tidak ada khusyuk itu lain masalah ya. Tapi secara hukum tidak merusak sholat. Nah, memandangnya kalau dengan syahwat bagaimana? Haram, walaupun itu gambar statis. Paham? Hukumnya haram. Nah, bahkan tahqiq para ulama, rincian penjelasan pendapat yang kuat dan kebenaran yang dijelaskan oleh para ulama, melihat apapun sesuatu yang walaupun itu bukan manusia, tetapi membangkitkan syahwatnya, maka hukumnya haram. Misalkan si Wardi ngeliatin kucing kawin, liatin Wardi bagaimana nih caranya ini. Kucing kawin itu lantas membangkitkan syahwat, maka hukumnya haram. Ngeliatin ayam kawin, ngeliatin pantat kerbau, kalau sampai membangkitkan syahwat, hukumnya haram. Iya gitu. Kira-kira ngelihat pantat sapi syahwat kagak?
Iya. Kalau dengan syahwat hukumnya haram Dek. Bahkan lubang kunci sekalipun lubang kunci kalau dilihat dengan syahwat hukumnya haram juga itu. Hukumnya haram juga Dek. Paham Dek? Tuh, tahqiq para ulama seperti itu. Fayahrumu maka haram nazarur rajuli oleh memandang seorang laki-laki ila syai'in kepada sesuatu min badanil mar'ati dari tubuh seorang perempuan al-ajnabiyyati yang asing ghairil halilati yang bukan istrinya kecuali istrinya mau dibolak-balik terserah itu terserah ada itu mah. Dilihat dari ujung sampai ujung dibolak-balik bukan bukan perkara haram boleh udah jelas itu mah. Wa yahrumu dan haram 'alaiha atasnya al-mar'ah kashfu syai'in membuka sesuatu min badaniha dari tubuhnya al-mar'ah bihadrati man yahrumu nazaruhu ilaiha di hadapan orang yang haram nazaruhu oleh memandangnya man ilaiha kepadanya itu al-mar'ah. Ya jelas. Nah, kalau itu aurat kan tadi aurat perempuan mana? Seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Nah, membuka selain wajah dan kedua telapak tangannya di hadapan laki-laki asing maka jelas hukumnya haram. Pada hak dia ini, pada hak itu perempuan. Dan pada hak laki-laki memandang kepada auratnya perempuan juga haram. Pada pihak laki-laki. Nah, dapat dipahami nih. Nah, makanya ingat-ingat ini. Yang punya bininya keluar rumah, terbuka auratnya, itu harus kita cegah ya. Kalau kita diam aja berdosa. Kita berdosa. Dia berdosa, kita berdosa. Termasuk anak perempuan yang udah mumayyiz itu diperintahkan untuk menutup auratnya. Umurnya berapa? 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Walaupun belum balik, udah mumayyiz namanya. Itu diperintah untuk menutup auratnya. Sebagaimana diperintah untuk sholat, walaupun belum wajib pada hak dia, belum balik ini belum. Jadi umur mumayyiz sama umur balik itu dua keadaan berbeda. Tapi di umur mumayyiz wajib perintahkan oleh walinya, jadi kewajiban atas walinya untuk sholat, termasuk kewajiban pokok yang lain dalam syariat ini seperti menutup aurat. Punya anak umur 11 tahun perempuan, itu mau menjelang balik, udah sebentar lagi mau balik itu. Jangan diumbar aja tuh aurat tuh. Keluar rumah pakai celana pendek, didiamin aja sama babanya. Berdosa itu babanya. Berdosa. Nah, ini penting untuk dipahami karena banyak yang lalai pada bagian ini. Wallahu a'lam bishawab.